Oke, halo semuanya. Kita hari ini bakal belajar pertemuan 5 ya, itu terkait debt. Nah, yang pertama sebabnya ada overview of corporate debt. Di sini kita bisa teman-teman baca juga ada dua sumber utama pinjaman perusahaan. Ada dua sumber utama. Jadi yang pertama tuh pinjaman dari lembaga keuangan atau biasanya disebut dengan private debt, ya private debt. Sedangkan yang kedua itu adanya obligasi atau public debt. Nah, kenapa disebut public debt? Karena biasanya public debt ini diperdagangkan di pasar keuangan publik, sedangkan kalau yang private debt itu hanya melibatkan dua pihak yang terkait aja gitu. Terus meminjam uang dari pasar keuangan private atau di sini financial institution menyediakan berbagai pinjaman untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan atau working capital loans, atau dapat digunakan untuk membeli equipment atau properti, yang ini namanya transaction loans. Kalau sehari-hari perusahaan itu working capital, kalau untuk pembelian equipment atau properti itu transaction loan. Pinjaman ini biasanya disebut jaminan atau kolateral. Nah, nanti teman-teman itu biasanya belajar ada dalam konsep kredit itu atau memberikan pinjaman ada 5C. Syarat seseorang itu memberikan pinjaman itu ada prinsip 5C, antara lain kolateral, condition of economy, dan masih banyak lagi. Aku lupa, tapi salah satunya itu kolateral, yaitu jaminan gitu. Nah, ini ada manfaat dan kerugiannya lah atau disadvantages. Manfaatnya yang pasti lebih cepat ya, karena dia hanya melibatkan dua pihak. Kemudian mengurangi biaya terkait perolehan pinjaman. Kemudian financing flexibility ya, karena hanya terlibat dengan dua pihak itu biasa meminimalisir biaya-biaya dalam memperoleh kreditnya dan lebih fleksibel. Tapi di sini ada juga disadvantages-nya. Yang pertama interest cost ya, karena dia nggak beracuan dengan pasar, dia bisa menimbulkan bunga yang lebih tinggi dari biasanya. Kemudian ada restrictive covenants. Terus yang terakhir adalah the possibility of future SHC registration. Nah, kalau untuk yang tadi ya, ini pembagiannya. Untuk yang private loan itu working capital untuk kegiatan sehari-hari sama transaction loan untuk pembelian equipment. Terus untuk yang B itu ada secure debt atau utang yang aman yang terjamin ya. Terus unsecured itu berarti nggak ada jaminannya gitu. Nggak ada unsur kolateral tadi. Kita lanjut. Ada namanya sekarang floating rate loan. Itu di pasar keuangan privat pinjaman biasanya berjenis floating rate loan, yaitu tingkat bunga telah disesuaikan berdasarkan suatu tingkat pembanding khusus. Jadi dia tuh ada spesifik benchmarknya, ada pembanding khususnya. Biasanya kalau di global itu pembanding yang paling populer adalah LIBOR nih, bakal teman-teman sering baca ini, yaitu LIBOR atau London Interbank Offered Rate, yaitu suatu tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh bank kepada para peminjam di seluruh kota London atau pasar antar bank. Jadi patokannya LIBOR ini. Gimana penerapannya? Kita lanjut. Nih, sebagai contoh, suatu perusahaan mungkin mendapatkan pinjaman 1 tahun dengan tingkat bunga sebesar 3% nih, di atas LIBOR, dengan batas atas ceiling sebesar 11% dan batas bawah atau floor sebesar 4%. Jadi gini. Nah, consider the same loan period as above, but the spread of LIBOR from 0,25% to 0,75% is the ceiling rate or floor rate relative during the loan period. Kita lihat gimana caranya. Nah, ini floating. Jadi kalau kita nyari floating rate dalam pinjaman kita itu LIBOR for the previous week, itu tingkat suku bunga dari LIBOR-nya di minggu sebelumnya ditambah tingkat penyebaran 0,75%. Nah, ini biasanya ditentuin tingkat penyebarannya berapa. Bisa kita lihat di sini. The floating rate on loan cannot exceed the ceiling rate of 2,5% or drop below the floor 1,75%. Jadi ada batas atasnya. Ketika tadi floating rate-nya itu diterapkan batas LIBOR, itu batas maksimal bunganya 2,5%. Batas bawahnya itu sebesar 1,75%. Nah, kita baca kondisi pertama, if the floating rate falls below the floor, the rate will be reset at the floor rate. Jadi misalkan nanti tingkat suku bunganya itu turun sampai di bawah 1,75, misalkan 0,5 ya. Nah, tingkat suku bunganya bakal auto kereset balik lagi ke floor rate-nya, ke batas minimumnya di 1,75. Inilah keuntungan yang
rate tadi. Apabila tadi tingkat suku bunganya terlalu tinggi, ya dia bakal kereset lagi ke selling rate-nya lagi, mentok di 2,5. Inilah salah satu keuntungan floating rate. Oke. Sudah tadi penjelasannya. Kemudian ini meminjam uang dari pasar keuangan publik. Kalau tadi private, kalau sekarang publik. Perusahaan menggunakan jasa suatu investment banker saat menambah dana jangka panjang melalui pasar keuangan publik. Nah, ini ya pasar keuangan publik. Investment banker menyediakan 3 layanan. Ini yang bisa teman-teman pahamin. Itu yang pertama ada underwriting. Underwriting itu menanggung risiko penjualan sekuritas yang diterbitkan. Jadi ini adalah pihak yang menanggung risiko penjualan sekuritas yang diterbitkan. Pihak klien diberikan uang sebelum sekuritas laku terjual kepada publik. Jadi istilahnya ketika mereka menyewa jasa underwriting, sebelum sekuritas tadi laku, mereka udah memberikan uang duluan. Jadi ntar uang yang laku tadi dari sekuritas itu dikasih ke underwritingnya. Kemudian ada distributing yang membantu distribusi sama advising. Kemudian ini obligasi perusahaan itu atau corporate bond itu suatu sekuritas utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjanjikan pembayaran di masa depan pada suatu tanggal jatuh tempo. Jika perusahaan gagal membayar bunga maupun pokok utang, jadi dalam corporate bond itu ada bunga sama pokoknya ya. Seperti kita belajar di akuntansi, maka wali amanat atau trustee dapat mengklasifikasikan perusahaan sebagai insolvent dan memaksa perusahaan untuk mengajukan kebangkrutan ya, karena dengan ketidakmampuan menggalikan pokok utang sama membayar bunga itu bisa diklasifikasikan bahwa perusahaan itu insolvent atau nggak mampu menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya dan memaksa perusahaan untuk mengajukan kebangkrutan. Ya dengan adanya kebangkrutan tadi maka utangnya bisa dilunasin atau corporate bond tadi bisa dilunasin ke pihak yang memegang corporate bond gitu. Nah ini fitur dasar obligasi ya. Yang pertama bond indenture, claim on asset and income, par or face value, coupon interest, maturity and repayment of principal, sama call provision and conversion feature. Jadi ini yang teman-teman pelajari, dia bisa ditarik sewaktu-waktu oleh perusahaan sama dia bisa dikonversi ke bentuk investasi lain atau biasanya ke bentuk saham gitu. Nah, ada bond rating sama default risk. Bond rating itu mengindikasikan risiko kegagalan, yaitu suatu tingkat kemungkinan perusahaan dalam membayarkan bunga dan pokok utang. Rating agencies menggunakan laporan keuangan, terus financing mix, sama profitability, terus keragaman profit masa lalu untuk untuk memperingkatkan kemampuan perusahaan itu dalam melunasi utangnya gitu. Jadi berdasarkan laporan keuangan, terus financing mix, kemudian ada profitability atau rasio keuangan, rasio keuntungannya, kemudian ada keragaman keuntungan di masa lalu. Nah contohnya gini, kalau teman-teman lihat surat utang Indonesia ya, itu sekitar Indonesia itu masih di sini, di triple B atau di medium. Nah ini ada kategori masing-masing. Ketika triple A dia highest quality, extremely strong capacity to pay. Kemudian double A very strong, kemudian ada A upper medium quality, terus ada triple B yang medium. Ini yang investment grade. Kalau non investment grade itu biasanya ada double B itu masih sangat spekulatif. Kemudian highly spekulatif lebih tinggi lagi spekulatifnya, itu ada B, triple C sama double C. Kemudian ini default yang istilahnya kemungkinan gagalnya itu tinggi, itu D. Income bond doesn't pay interest itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk yang subbab yang pertama. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.